Iya, jadi ini tugas yang berat memang sama si mbak-mbak ini, karena memang ya harus mencuci orang yang melanggar etik. Geli saya ngeliat. Tapi Gibran ini udah licik, nggak punya akhlak. Ini dedeknya juga kurang makan sop, Mas. Sop apa, Pak? Sopan santuy. Kebanyakan gimmick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Oke teman-teman semua, kembali lagi kita akan membahas ya tentang demokrasi pilihan presiden ini yang memang lagi rame banget. Dimana kita bisa melihat ya, jubir dari 02 sepertinya mempunyai tugas yang sangat berat, dimana dia harus mencuci pelanggaran etik sehingga bisa dibersih. Dan juga di mana kemarin debat keempat cawapres yang akhirnya membuat junjungannya sendiri terlihat ya begitulah ya, masyarakat bisa menilai, sehingga ini memang pekerjaan yang sangat berat sekali untuk para jubirnya. Dan itu terlihat ya di setiap acara selalu saja kena sekak oleh lawan bicaranya. Oke teman semua, kita lihat ya videonya, di mana ini di acara TV One ya. Ketika itu ada pembicaraan tentang debat cawapres dicap recehan. Kita lihat videonya. Lalu diberikan gerakan-gerakan yang tidak menghormati, lalu juga memberikan pernyataan-pernyataan yang meremehkan, bahkan menolak untuk mengelaborasi pertanyaan dengan dalih, kan Anda profesor. Jadi bagaimana yang satu dikatakan itu adalah menyerang personal karena mempertanyakan kinerja, ya, lalu tiba-tiba kita melihat badai tangisan di sosial media. Tapi ketika ya ada sebuah gerakan merendahkan, pernyataan yang juga merendahkan, lalu dianggap itu adalah hal yang etis karena diakhiri dengan meminta maaf. Saya rasa ini merupakan sebuah pertunjukan akrobat logika bagi warga negara Indonesia yang menurut saya akan membuat banyak orang bingung. Jadi yang sebenarnya etis itu yang mana? Usai debat ketiga ya, Presiden kita Pak Jokowi itu mengatakan bahwa kalau berdebat itu visi misi, jangan nyerang personal. Dan semua setuju ya, semua setuju. Tapi rupanya kemarin pada saat debat cawapres ada yang luput rupanya menaati arahan dari Pak Presiden. Ada ketum PSI dulu bilang Pak Anies pembohong di depan Presiden. Kemudian memberi Pak Prabowo uwet kebohongan, pemimpin pembohong, ya kan? Lalu Samara 23 Januari nulis gini, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa. Iya, jadi ini tugas yang berat memang sama si mbak-mbak ini, karena saya nggak merasa berat, Bang. Karena memang ya harus mencuci orang yang melanggar etik. Nah, sehingga kemudian tadi sampai penjelasan tentang food estate yang gagal itu kemudian dengan menggunakan uang sendiri. Ya, oke. Ini kita pegang aja nanti ini dulu. Jadi ya harus dibedakan, Mbak, tugas parlemen ya dengan eksekutif, legislatif dan eksekutif. Jadi kalau PSI belum pernah di DPR, berjuanglah masuk ke DPR, karena memang DPR itu dibayar untuk mengawasi, ya. Jadi yang kita awasi itu adalah sikap dan kebijakan pejabatnya, bukan orangnya. Jadi bedain orang sama pejabatnya ya. Yang kita kritik itu pejabatnya, Mbak. Jadi dibedain. Nah kemudian tadi ini katanya beretika enggak itu? Saya anggota DPR, pendukung pemerintah, ya. Ini konsisten nih, Mbak, bukan seperti berdua nih ya, kemarin-kemarin caci maki Prabowo, kemudian dukung sekarang ya. Jadi kita politik itu belajar konsistensi, Mbak, ya, konsistensi. Ya teman-teman semua, kita tahu ya kalau Grace Natali dan juga Samara ini dulunya itu benci banget sama Pak Prabowo, sampai judgement ya, dilabelkan Pak Prabowo itu adalah pembohong. Ya kan, banyaklah pokoknya jejak digital mereka, dan sekarang justru menjadi pendukung dari paslon 02, yaitu jelas menjadi senjata makan tuan ya. Terus lagi dia juga mempunyai pekerjaan yang sangat berat sekali. Karena apa? Tingkah ajaib dari Gibran yang akhirnya membuat mereka itu harus meyakinkan kepada publik kalau Gibran itu ya baik gitu lah. Maksudnya tidak melanggar etik dan juga ya wajar gitu di debat kayak gitu. Padahal kita semua bisa menilai ya kayak mana perlakuan Gibran terhadap Prof Mahfud yang memang itu tidak ada etika sama sekali ya kan. Ya teman-teman semua, kita lanjutkan ya videonya.
Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Geli saya ngeliat. Kenapa yang ditunggu orang itu adalah closing statement yang memang mendamaikan, teduh, adem, bijaksana. Tapi di ujung closing statementnya sendiri masih ngajak orang coblos ya, coblos ya, coblos ya, coblos ya. Geli saya ngeliat. Oke. Tapi Gibran ini udah licik, nggak punya akhlak. Orang memberikan jawaban, itu kemudian jawabannya dianggap, wah itu bukan jawaban yang benar. Dan selalu memancing-mancing emosi sehingga itu kemudian membuat para pendukungnya tepuk tangan. Wah ini kan nih. Orang nggak punya adab, mancing emosi, tapi pendukungnya malah bangga. Tapi itulah mungkin dari resiko para pendukung yang tidak paham bedanya antara kritikan dengan penghinaan. Jadi dulu gitu ya, yang tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina itu biasanya adalah orang-orang yang anti dengan Pak Jokowi atau orang-orang yang mendukung Prabowo di tahun 2014-2019 lalu. Biasanya orang-orang ini nih yang nggak ngerti bedanya antara menghina dengan mengkritik. Tapi sekarang karena mungkin Gibran sudah bergabung ke Prabowo, jadi tambah bingung kayaknya. Jadi sama-sama atau ikut jadi tidak paham bedanya antara kritikan dengan menghina. Jadinya dia melecehkan, menghina gitu ya, tapi tidak merasa bersalah sama sekali gitu. Jadi kalau kelakuan minus yang seperti ini gitu ya masih terus-terusan dibela. Ini kayaknya memang para pendukungnya ini udah gila. Ini memang sudah waktunya mereka ke psikolog atau bahkan sudah harus ke psikiater atau rumah sakit jiwa kayaknya. Karena apa yang dilakukan oleh Gibran itu adalah sebuah tindakan yang seharusnya kita sepakati itu salah sama sekali. Adab dia, tingkah laku dia kepada orang yang bukan hanya secara usia lebih tua, tapi secara pengalaman sumbangsinya kepada negara ini jauh-jauh lebih banyak dibandingkan hanya jualan martabak. Paslon 02 gue sebel karena cara yang Pak Jokowi ambil untuk memajukan ini jelek sekali. Ini cara ngebangun dinasti. Ya kalau yang 02 menurut gue cara ngebangun dinasti terlalu banyak. Orang pada khawatir sama apa yang Pak Jokowi lakukan dan diamnya Pak Jokowi. Sekarang ya, presiden secara terbuka kelihatan. Tidak secara terbuka mengakui. Secara terbuka kelihatan nunjuk berpihak sama satu paslon. Siapa? Ya Pak Prabowo lah. Gak akan ngomong. Beliau gak akan ngomong. Tapi, kalau Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK nggak boleh ketemu sama siapapun yang sebenarnya lagi berkasus, kenapa logikanya tidak bisa kita aplikasikan sama presiden yang sebenarnya nggak boleh ketemu sama salah satu capres? Ini makan siang bareng semua orang bisa lihat. Pak, presiden dengan menteri pertahanan, Pak. Kenapa ke menteri pertahanan harus di ruang terbuka? Kenapa nggak di kerjaan? Kenapa nggak dipanggil di istana atau manggil ke tempatnya menteri? Kenapa harus di restoran? Kenapa ruang meeting lagi penuh? Mungkin. Emang situ startup. Ruang meetingnya habis, itu startup. Itu buruk loh. Kok nggak ada yang ngomongin sih? Masa ketika MK udah bilang bahwa keputusannya cacat. Makanya si Om dicopot dari jabatan ketua. Tapi publik nggak ada yang marah. Itu juga gue bingung sih. Nggak ada yang makan. Nggak ada yang marah. Iya karena mungkin nggak ngerti. Tapi ketika MK udah bilang itu tuh salah itu. Tapi Pak Jokowi nggak ngasih komentar karena katanya saya nggak mau intervensi. Sementara ketika debat tiba-tiba ngomong kok nyenangnya personal, tiba-tiba nyaut. Ngapain sih? What are we doing here? Ya teman-teman, dari sini kita harus ingat ya, sesuatu yang awalnya itu salah kalau tidak diperbaiki dan terus jalan dengan kesalahan itu pasti akan menimbulkan kesalahan yang akan lebih banyak lagi. Dan tentunya hal ini tidak akan pernah bisa berhenti kecuali memang harus diulangi kembali.
direvisi kembali, dibenahi kembali, baru akan memulainya lagi. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya videonya. Oke teman semua, kita akan lanjutkan lagi videonya. Ini mengenai para netizen juga. Lagi-lagi ya komentar netizen. Kita lihat videonya. Anies Muhaimin 428 triliun untuk membangun desa di seluruh Indonesia. Prabowo Gibran 400 triliun hanya untuk makan siang gratis saja. Rugi dong, sorry ya. Rugi dong, sorry ya. Apa aja sih prestasi capres-capres pilihan kalian? Yuk kita bahas tuntas di sini supaya ketika kalian debat sama teman-teman kalian biar kelihatan keren gitu, kalian bisa nyebutin tuh prestasinya tuh apa aja. Ya, kita mulai pertama dari Pak Ganjar dulu. Prestasi Pak Ganjar yang pertama adalah membangun infrastruktur, yang kedua membangun jalan dan jembatan, dan yang ketiga memperlancar Jawa Tengah. Nah, jadi ketika kalian ditanya tuh, apa sih prestasi Pak Ganjar? Sebutinnya 3 ini nih, oke? Clear. Yang kedua selanjutnya kita lanjut dari Pak Anies dulu. Pak Anies itu prestasinya masing-masing 3 ya. Yang pertama Jakarta International Stadium, yang kedua ada gubernur penanganan COVID terbaik, dan yang ketiga adalah gubernur yang pejabat yang bersih dari KPK. Clear? Ini prestasinya clear. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada Pak Prabowo. Yang Pak Prabowo itu pertama rahasia. Lah, emang prestasi rahasia. Lagi nyari apa, Pak? Saya lagi nyari tukang cebok, Mas. Buat siapa, Pak? Ini? Namanya siapa itu, Pak? Ini namanya non halal nepo MK Boy, Mas. Cute ya? Tapi kan, Pak ya, kayaknya kurang sehat, Pak ya. Iya, Mas. Ini kurang susu, Mas. Kurang susu. Susu apa, Pak? Susu sila. Ini dedeknya juga kurang makan sop, Mas. Sop apa, Pak? Sopan santuy. Dicebokin sendiri aja, Pak. Food statement macam apa itu? Yang bener aja. Rugi dong. Sindirannya cukup pedas Pak Ndul. Lanjutkan. Di mana attitude-nya entah di mana. Ku pikir yang nanya tahu jawabannya, tapi ternyata salah juga. Malah banyak gimmick. Lomba debat di sekolah itu mencari jagoan debat. Nah, kalau debat capres-cawapres itu mencari capres-cawapres yang punya banyak solusi untuk berbagai macam permasalahan yang terjadi di NKRI. Nah, sementara kalau saya lihat debat cawapres keempat, lebih banyak nuansa lomba debatnya ketimbang debat capresnya. Kebanyakan gimmick. Ya, saya sih hanya bisa berharap ya bahwa Indonesia itu akan MD, yaitu maju ke depan. Jangan MS, mundur ke Solo. Yang sudah panen, misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Gitu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja. Aduh, gue sama lagi reaksinya kayak iupnya dicabut, izinnya dicabut, simple. Bener, setuju banget gue. Emang harus dicabut izinnya untuk tambang ilegal. Gimana nih, umur gak cukup untuk kontestasi? Simple saja, ubah aturannya. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Tadi itu adalah tips yang bagus ketika lu nanti sidang skripsi ditanya sama dosen gitu. Tolong jelaskan gini, lu jawab. Saya tidak menjelaskan karena Bapak kan profesor. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Coba menurut lu deh, greenflation adalah inflasi hijau, titik. Itu menurut lu ngejelasin gak gitu? Kalau menurut gue itu kayak terjemahan doang.
Lu lihat tadi, dia masih punya 20 detik ya, catat. Nah, gokil. Ih, keren. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Oke, menurut lu gimana? Perlukah gestur gini-gini di forum debat cawapres? Dimana di situ harusnya adu dialog. Padahal dengan ngomong misalnya kayak, sayang sekali jawaban Prof. Mahfud sama sekali nggak berjawab, itu udah savage kok, natural. Yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis. Nah, di sesi sanggah ini baru dia jelasin greenflation itu kayak gimana. Yang menurut gua seharusnya itu dijelasin di sesi tanya tadi yang masih ada waktunya 20 detik. Jadi lu bisa angkat studi kasus itu sebagai intro gitu. Di Prancis gini terkait greenflation. Menurut Anda gitu ya sebagai cawapres, apa posisinya? Gimana tanggapannya gitu. Nah, di sesi sanggah itu real agreement aja, setuju atau tidak setuju terkait jawabannya gitu kan, debat. Bahkan Paus Fransiskus juga mengingatkan kepada kita semua, posisi yang agak rawan masa depan kita. Kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika. Salah satu poin yang menurut gua keren dari closing Caimin adalah hal yang tadi gitu, mengangkat soal taubat ekologis. Caimin mengutip dari Paus Fransiskus. Pertobatan ekologi sendiri ini sudah dibahas banyak gitu, sudah dari lama juga gitu. Poin-poinnya juga sangat dalam gitu, mencintai alam semesta gitu. Ini dirumuskan dalam ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si 2015. Kemudian jangan khawatir dan serakah, ini dalam banget sebenarnya guys. Jadi kalau dibilang dua kata lucu atau istilah-istilah, ya kata tobat sendiri aja udah dalam gitu. Tobat ya lu harus mengakui dosa dulu gitu, kemudian lu harus berubah. Ya mungkin nanti kita bahas jawaban per jawaban ya. Stay tune. Cukup cerdas ya tanggapan dari debat kemarin itu, sehingga dari sini kita bisa menilai ya, dan ini clear. Ya itulah tadi teman-teman semua video-video sumbangsih dari para netizen yang ingin mengomentari calon pemimpin kita ya. Tentu hal itu wajar saja ya, karena kita itu mencari pemimpin yang benar-benar bisa, yang benar-benar punya kemampuan. Karena memang itu yang kita butuhkan, di mana nantinya beliaulah yang akan mengambil keputusan, di mana nantinya beliau juga yang akan memberi solusinya. Tentu hal itu penting ya untuk kita semua. Oke teman-teman semua, semoga ini manfaat ya. Jangan lupa berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.